Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa usalli wa usallimu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukurillah kita bisa berjumpa lagi dengan channel saya ini. Semoga kalian semua ada dalam limpahan rahmat juga karunia Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk kesempatan kali ini insyaallah saya akan menyampaikan masalah rukun wudu atau fardu wudu. Sebagaimana telah kita ketahui bahwa rukun wudu itu atau fardu wudu itu ada 6. Yang 6 itu 4 perkara yang berdasarkan nas Al-Quran, yaitu dalam surah Al-Maidah ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Jadi yang berdasarkan nas Al-Quran itu pertama membasuh muka, lalu membasuh kedua tangan sampai siku, ketiga mengusap kepala atau mengusap rambut kepala, lalu mengumbah atau membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Dan yang satu berdasarkan nas hadis, yaitu niat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, innamal a'malu bin niat. Dan yang satunya lagi yaitu tartib atau nyusun, itu berdasarkan nas Al-Quran dan hadis. Saudara-saudaraku, sebelum kita melaksanakan wudu, ada syarat-syarat yang perlu kita ketahui. Yang wajib kita ketahui adalah air. Pertama, air yang akan kita pakai wudu harus air yang suci, juga mensucikan. Lalu yang kedua, perhatikan di dalam anggota tubuh kita jangan sampai ada sesuatu yang menempel ke kulit anggota wudhu kita, semacam cat, semacam minyak atau yang lainnya yang bisa menghalang sampainya air kepada kulit. Itu harus dibersihkan terlebih dahulu. Dan juga kalau yang punya kuku-kuku panjang, perhatikan wajib membersihkan sebelum wudu, membersihkan kotoran-kotoran yang ada di bawah kuku-kuku. Baru kita mulai melaksanakan wudu. Dan di sini saya akan menyampaikan sekaligus dengan yang disunah-sunahkan dalam berwudu, yaitu sebelum kita mulai membasuh muka, maka sebelumnya ada disunnahkan membasuh kedua tangan sampai pergelangan. Lalu kita disunnahkan siwak. Jadi gini, pertama kita disunnahkan siwak atau menyikat gigi dulu. Lalu kita membasuh kedua tangan sampai pergelangan. Lalu kita berkumur-kumur sebanyak 3 kali.
Lalu setelah itu mengisap air ke hidung dan dikeluarkan itu sebanyak 3 kali. Baru kita berniat untuk melaksanakan wudhu. Niat disertakan dengan membasuh muka. Niat disertakan dengan mulai atau membasuh awal muka kita. Jadi niatnya bisa dengan lafaz niatnya nawaitu raf'al hadasil asgori fardolillahi ta'ala, atau bisa dengan nawaitul wudu'a lillahi ta'ala. Itu sebagaimana telah kita ketahui bahwa kewajiban niat ada di dalam hati. Telah sama-sama kita ketahui bahwa kewajiban niat ada di dalam hati. Tapi menurut madhab Asy-Syafi'i bahwa talafud artinya melafalkan kita kepada niat tersebut, maka itu hukumnya sunnah. Wa talaffudu biha sunnatun. Lalu kita kembali lagi berniat disertai dengan melafalkan niat yang tujuannya atau hikmahnya untuk membantu kekhusyuan hati sambil kita membasuh muka 3 kali sebagaimana batasan muka, yaitu dari atas mulai dari tumbuhnya rambut, pinggir kiri kanan telinga, dan dari bawah sampai dagu ini. Setelah itu baru kita membasuh kedua tangan sampai sikut, dan yang keempat kita mengusap kepala atau rambut kepala. Jadi kalau yang ada rambut di kepalanya, maka yang diusap itu rambut, tetapi disunnahkan sampai meresap ke kulit kepala. Dan kalau yang tidak tumbuh rambut atau lagi dicukur habis botak, maka wajib itu mengusap sebagian dari kulit kepala, mau yang mana saja. Dan ada disunnahkan jadi diusap seluruh rambut atau diusap seluruh kepala. Itu hukumnya apa? Sunnah. Lalu sebelum kita membasuh kedua kaki, di sana ada yang sebelumnya ada yang disunnahkan, yaitu mengusap telinga luar juga dalamnya sebanyak 3 kali. Jadi caranya seperti ini. Ini kita dimasukkan ke air tangan kita, lalu kita mengusap telinga luar dan dalamnya dengan cara seperti ini. Jadi pertama kita masukkan telunjuk kita ke sini, ke bagian tengah, lalu diputar mengikuti lekukan-lekukan yang ada di telinga ini, dan jempol ini siap untuk mengusap luarnya telinga. Jadi gitu sebanyak 3 kali. Jadi sekali lagi, pertama masukkan ke tengah sini telunjuk kita, lalu diputar mengikuti lekukan-lekukan yang ada di telinga ini, lalu yang jempol ini siap untuk mengusap bagian luarnya telinga. Itu dilakukan sebanyak 3 kali, bahkan itu hukumnya sunnah. Lalu kita membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Dan yang terakhir tartib, artinya nyusun mulai dari
membasuh muka sampai seterusnya itu harus nyusun. Muka pertama, lalu kedua tangan dan seterusnya. Jangan sampai mendahulukan membasuh tangan, setelah membasuh tangan baru membasuh muka. Itu wudunya tidak sah karena menyalahi rukun wudu nomor ke-6. Dan perlu kita ketahui bahwa wajib dalam berwudu itu sailal ma'i bitab'ihi. Jadi air itu berjalan sesuai dengan tabiatnya air. Artinya dalam kita membasuh, ketika kita membasuh anggota-anggota wudu yang kita basuh, beda lagi dengan yang diusap, itu tidak masalah. Yang dibasuh seperti muka, tangan, dan kedua kaki, itu harus berjalan air di anggota tubuh kita yang kita basuh. Jadi intinya dalam berwudu tidak boleh dilap. Tidak boleh dilap. Jadi sekali lagi, makanya di dalam kita berwudu, kalau ini muka lalu kita kan dibasuhkan seperti ini. Kalau tangan bisa, kalau di bak yang besar itu bisa langsung ngambil begini sehingga berjalan air ke sini. Itu. Lalu dalam membasuh kaki juga sama. Jadi ini jadi kesimpulan, dalam berwudu kita tidak boleh dilap, tidak boleh dilap. Jadi harus berjalan air ke seluruh anggota wudu kita. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan masih banyak perkara-perkara yang disunnahkan dalam berwudu. Dan yang utama, setelah selesai kita berwudu, ada yang disunnahkan membaca doa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Itu diantara yang disunnahkan dibaca ketika kita sudah melaksanakan wudu. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, secara singkat masalah rukun wudu dan juga sebagian dari sunnah-sunnahnya barangkali ada yang belum saya sampaikan di video kali ini. Insyaallah tentunya di video-video yang lain akan saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.